Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosefa Yeti dengan NIM 201041417115. Kelas A1 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya ringkas, yaitu tentang ruang lingkup manajemen operasional. Apa itu ruang lingkup manajemen operasional? Dalam sebuah bisnis, terdapat istilah manajemen operasional, di mana manajemen operasional ini sangat penting bagi sebuah bisnis, yakni sebagai pengontrol aktivitas produksi. Hal ini karena setiap bisnis pasti membutuhkan yang namanya pengawasan, mulai dari keuangan, produksi, hingga pemasaran. Manajemen sendiri merupakan perencanaan dengan titik fokus kegiatan produksi, sementara tugasnya adalah untuk memastikan bahwa produksi berjalan sebagaimana harusnya. Selain itu, manajemen juga meski memastikan bahwa proses produksinya terpelihara dan berjalan sesuai rencana. Dalam hal ini, manajemen operasional mempunyai tanggung jawab penuh. Seorang manajer meski mengawasi, mengelola proses operasional, memulai pengubahan bahan baku, energi, tenaga menjadi sebuah produk, baik itu produk barang atau jasa sesuai dengan bidang perusahaan. Sederhananya, bisa mengubah input menjadi output sesuai rencana. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa posisi manajer mempunyai peran yang sangat penting di dalam dunia bisnis. Yang kedua, yaitu tujuan manajemen operasional. Sebenarnya apa tujuan adanya manajemen ini? Secara umum terdapat 5 tujuan manajemen, yakni itu untuk meningkatkan efisien perusahaan atau yang kerap disebut dengan efisiensi. Kemudian bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran, meningkatkan angka produktivitas, dan mengontrol proses produksi seefisien mungkin. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai tujuan. Manajemen operasional membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen meski mampu memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi atau kegiatan berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya. 2. Membantu meningkatkan produktivitas kerja. Manajemen operasional membantu pekerja lebih produktif. Manajer merupakan penanggung jawab yang memiliki kewajiban besar, yakni mendidik karyawan agar bisa maksimal dalam bekerja. Dengan kedua tujuan tersebut, maka akan berdampak pada meningkatkan motivasi kerja para karyawan dan munculnya niat baik, di mana keduanya sangat dibutuhkan oleh perusahaan demi menjalankan seluruh proses produksi dan membiarkan hasil maksimal kepada seluruh konsumen. Oleh karena itu, tanggung jawab dan peran manajer bagian manajemen operasional sangatlah besar. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa manajemen operasional mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu perencanaan, penelahan, pengorganisasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Karakteristik manajemen operasional. Jika kita perhatikan, operasional mempunyai beberapa karakteristik seperti ditujukan untuk memproduksi barang atau jasa. Salah satu karakteristik yang paling kentara adalah memproduksi barang atau jasa. Jadi, ketika Anda merasa overwhelmed mengenai beragamnya sistem yang ada di setiap perusahaan, maka tidak perlu bingung, karena Anda tinggal mengenali saja karakteristiknya, yakni apakah sistemnya memang bertujuan untuk mengatur jasa secara penuh atau mengatur proses berjalannya produksi barang. Terdapat mekanisme kontrol pengoperasionan. Karakteristik yang kedua adalah terdapat mekanisme khusus atau teratur atau tertentu untuk mengendalikan proses pengoperasiannya, tahapan pengoperasiannya meski diaplikasikan ke seluruh divisi.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi limbah nantinya, meningkatkan kualitas barang atau jasa, hingga meningkatkan angka penjualan. Adanya kegiatan yang melibatkan proses transformasi. Dalam sebuah bisnis, ada yang dikenal dengan proses transformasi. Namun sebenarnya apa itu proses transformasi? Jadi, proses transformasi merupakan kegiatan yang mengambil satu input atau lebih kemudian menambahkan nilai ke dalamnya dan memberikan output untuk klien atau pelanggan. Maka apabila inputnya adalah bahan baku, tentu akan mudah mengidentifikasikan transformasinya. Misal, saat susu diubah menjadi wujud benda lain, mentega dengan keju misalnya, seperti itu. Jika input dalam bentuk manusia atau informasi, tentu akan sangat sulit melihat transformasinya, karena akan sangat sulit untuk diukur. Contoh yang paling sederhana adalah rumah sakit yang mengubah pasiennya menjadi sembuh. Untuk yang menjadi inputnya adalah pasien yang sakit, sementara output atau transformasi yang diharapkan adalah pasien tersebut menjadi sembuh. Ruang lingkup manajemen operasional. Manajemen operasional mempunyai ruang lingkup yang mana masing-masing aspek mempunyai peranannya masing-masing di dalam perusahaan dengan bertujuan agar tujuan perusahaan bisa tercapai optimal. Aspek yang pertama, perencanaan. Ruang lingkup pertama adalah perencanaan. Ruang lingkup perencanaan akan berusaha semaksimal mungkin menghasilkan jasa atau barang yang sesuai dengan harapan konsumen, baik dari segi kualitas, harga, keuntungan, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah merencanakan beberapa biaya operasional yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, pengendalian. Ada ruang lingkup yang kedua adalah pengendalian. Ruang lingkup pengendalian sendiri berhubungan dengan pengendalian rencana produksi, tujuannya supaya tujuan perusahaan tercapai dengan maksimal. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Sesuai dengan namanya, ruang lingkup satu ini akan menuntut manajemen operasional untuk mengolah berbagai informasi di perusahaan dengan tepat, cepat, dan akurat. Sistem informasi kemudian dibagi menjadi 3 sistem, yakni informasi internal, pasar, dan pelanggan. Ketiga sistem informasi tersebut meski dikelola dengan sangat baik, hal ini supaya kegiatan produksi bekerja maksimal. Yang keempat, fungsional. Aspek lain atau ruang lingkup hanya ialah fungsional. Aspek fungsional sangat erat kaitannya dengan organisasi atau kegiatan manajerial seluruh komponen, sementara interaksinya akan disebut sebagai aspek fungsional. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengendalian, penerapan, hingga perbaikan. Yang kelima, struktural. Struktural berkaitan dengan pengaturan komponen di sebuah perusahaan. Adapun tujuannya ialah untuk membangun sebuah sistem manajemen yang terintegrasi dan juga bisa berinteraksi antara satu dengan lainnya. Yang keenam, lingkungan. Ruang lingkup yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan juga menjadi salah satu ruang lingkup yang mesti diperhatikan, karena manajemen operasional meski bisa melihat potensi sekitar demi meningkatkan produksi, jadi kita bisa simpulkan bahwa seluruh ruang lingkup manajemen operasional memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan kualitas produk dan produktivitas perusahaan. Suatu perusahaan yang dimiliki manajemen operasional yang baik juga harus didukung dengan teknologi sistem informasi yang canggih. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Perencanaan yang kedua yaitu sistem pengendalian produksi, meliputi pengendalian proses produksi, bahan,
tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi produksi atas dasar pemesanan, mass production. Ketiga aspek dan komponen-komponennya tersebut agar dapat berjalan dengan baik perlu planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Baiklah, sekian materi ringkasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.